Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mahliatul Zahra dengan NIM 2285220033 dari kelas 2B jurusan Bimbingan dan Konseling FK Puntirta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Developmental Theories, Super Lifespan Development untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Bimbingan dan Konseling Karir dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rauda Zaimah dari Munte MPD. Yang pertama ada konsep teori. Donald E. Super adalah seseorang yang mencetuskan teori super atau super lifespan theory. Teori ini membahas secara mendalam tentang perkembangan karir individu. Super lahir pada tanggal 10 Juli 1910 di Honolulu, Hawaii. Ayahnya merupakan seorang ahli dalam sumber daya manusia. Setelah Super lulus, beliau melanjutkan belajarnya di Universitas Oxford. Pengalamannya di Universitas Oxford serta pengamatan pada bisnis ayahnya membuat Super menyadari bahwa pentingnya pekerjaan dalam kehidupan publik. Super kemudian memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain menemukan harmoni dalam pekerjaan mereka. Donald E. Super mengungkapkan pandangannya bahwa pengembangan karir merupakan ruang lingkup yang sangat luas dari perkembangan karir pribadi karena prosesnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Pengembangan karir merupakan campuran antara faktor internal dan juga faktor eksternal dalam diri individu. Contohnya, seperti bakat tertentu yang mempengaruhi kemampuan dan kepribadian seseorang seiring dengan bertambahnya usia mereka. Teori Donald E. Super mengasumsikan bahwa perkembangan karir merupakan peranan tiap individu dalam dunia yang ditempatinya. Beliau juga mengungkapkan bahwa peranan individu ini melingkupi pengaruh dari hasil belajar, layanan kelompok, peluang, pekerjaan, dan juga keluarga bagi perkembangan karir mereka semasa mereka hidup. Super juga mengemukakan bahwa pilihan karir disarankan harus dipertimbangkan dan juga dilakukan dengan merujuk pada masa lalu dan juga masa depan. Pengembangan karir adalah proses pertumbuhan dan juga pembelajaran yang mengarah pada perbaikan dan juga perubahan perilaku profesional. Pandangannya yaitu bahwa setiap tahapan kehidupan, pertumbuhan, eksplorasi, pendirian, pemeliharaan, dan juga penurunan memaksakan tugas-tugas khusus yang harus dilakukan sebagai respon terhadap beberapa kondisi perkembangan. Dan ada baiknya terdapat bukti objektif terkait perbedaan individu yang hebat dalam kematangan karir mereka. Super juga mengatakan bahwa dalam pengembangan karir pada seseorang, selanjutnya ada beberapa tahapan perkembangan karir individu dan menurut pandangan teori Super. Yang pertama itu tahap pertumbuhan atau growth dan itu terjadi pada 0 sampai 14 tahun. Pada tahap ini, individu ditandai dengan kecenderungan memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu, fantasi atau dunia bermain yang terjadi. Pada anak berusia 4 sampai 10 tahun, kemudian barulah tumbuh minat anak pada usia 11 sampai 12 tahun. Setelah itu barulah anak dapat memahami kapasitas dirinya, mengukur dan memahami kemampuan yang dimilikinya ketika mereka pada usia 13 sampai 14 tahun. Selanjutnya ada tahap eksplorasi atau exploration terjadi pada umur 15 sampai 24 tahun. Terdapat beberapa tahapan pada tahap ini. Yang pertama yaitu tahap pengenalan sementara yang terjadi pada umur 15 sampai 17 tahun, di mana pada tahap ini individu mulai memiliki dan juga memahami minatnya akan pemilihan suatu pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya ada tahap transisi terjadi pada umur 18 sampai 21 tahun. Individu mulai memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan sekolah menengah yang dimana remaja mulai memikirkan pekerjaan apa yang akan cocok dengan dirinya kelak. Selanjutnya ada tahap uji coba terjadi di usia dewasa awal yaitu 22 sampai 24 tahun. Pada tahap ini, individu mulai menetapkan akan pilihan dalam suatu pekerjaan atau individu sudah mulai konsisten dan juga bertahan pada pekerjaannya. Tahap yang ketiga yaitu tahap pembentukan atau establishment yaitu pada umur 25 sampai 44 tahun. Tahapan ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama yaitu masa uji coba sampai dengan individu berumur 30 tahun, di mana individu dihadapkan oleh persoalan yang dapat menggoncang atau membuat perubahan dalam karir yang sedang dijalani individu.
Tetapi pada titik ini, individu tersebut sudah kuat dalam karirnya. Selanjutnya, ada tahap ketika individu sudah stabil dan juga merasa nyaman dengan karirnya. Tahap ini terjadi pada umur 31 sampai 44 tahun. Pada tahap ini, di mana individu dapat menikmati pekerjaannya dan telah menemukan kepuasan moral serta material dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya ada tahap pemeliharaan atau maintenance pada usia 45 sampai 64 tahun. Masa ini adalah masa di mana individu menikmati hasil pekerjaannya. Berdasarkan kutipan dari Fitriani pada tahun 2019, tahapan ini adalah tahap di mana individu berusaha melanjutkan ataupun memelihara situasi pekerjaan. Individu tertarik untuk melanjutkan aspek pekerjaan yang memberikan mereka kepuasan dan juga mengubah ataupun meningkatkan aspek pekerjaan yang tidak mereka sukai. Namun, tidak sampai individu tersebut meninggalkan pekerjaannya untuk pindah kepada pekerjaan lain. Lalu yang kelima itu ada tahap kemunduran atau decline pada usia 65 tahun hingga akhir usia. Pada tahap ini dapat dikatakan individu sudah tidak produktif lagi dan juga tidak mempunyai pekerjaan karena kemampuan fisik dan juga pikirannya yang sudah mengalami penurunan pada usia 65 sampai 70 tahun. Kemudian pada usia 70 tahun ke atas sudah pensiun dan juga sudah tidak berkarir lagi. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari teori ini. Adapun kelebihan dari teori super ini yaitu memaparkan bagaimana perkembangan karir seseorang dimulai dari fase awal saat orang tersebut baru lahir hingga orang tersebut telah mencapai pensiun, yang menandakan bahwa orang tersebut telah berhenti atau akibat dari fase perkembangan karirnya. Berdasarkan penjelasan setiap langkah tersebut sesuai fakta yang ada, sehingga dengan menggunakan teori ini untuk mengukur perkembangan karir seseorang dapat dikatakan efektif dan juga mudah dipahami, dan juga memberikan gambaran tentang perkembangan karir seseorang menurut pembagian umur, baik itu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Sedangkan kekurangan dari teori ini yaitu tidak menggambarkan bagaimana agar individu dapat berkembang secara maksimal pada tiap tahapannya. Selain itu, teori ini juga tidak memberikan sebuah gambaran mengenai individu yang gagal pada tahapan perkembangan karirnya, sehingga seseorang tidak dapat memahami bagaimana seseorang individu bangkit dari kesalahan pada tahapan karirnya. Selain itu, teori ini juga tidak menjelaskan tentang karir penyandang disabilitas fisik, sehingga teori ini tidak menjelaskan apakah teori ini berlaku untuk semua strata ekonomi masyarakat dan juga bersifat heterogen. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.